teman-teman modeler dan kolektor. Hari ini kita mau ngambil miniaturnya Bang Fauzan. Kemana Bang? Ke modeler andalan saya nih, Mas Wawan di Pondok Ranji. Apa namanya? Wawan Model Kit Facility. Wawan model kit. WMF. Kita lagi OTW. Ini apa yang mau diambil? Ntar kita lihat ya. Halo teman-teman modeler dan kolektor. Sekarang kita udah nyampe di rumahnya Mas Wawan. Ya. Modeler andalannya Bang Fauzan. Udah kelihatan ada beberapa ada beberapa miniatur di sini. Miniatur yang udah ini yang mau kita ambil. Bisa dijelasin semuanya. Silakan Bang. Oke. Hai teman-teman semua, modeler dan kolektor. Sebagaimana tahu kalau saya kan cuma kolektor ya. Kolektor, nah saya juga harus punya rekanan modeler nih yang bisa support koleksi-koleksi saya. Makanya saya biasanya join dengan atau minta bantuan dengan Mas Wawan dari Wawan Model Kit Facility di Pondok Ranji ya. Ya, betul. Saya senang berapa kali project dengan Mas Wawan untuk membangunkan model-model saya karena memang ini detail sekali dan rapi. Ininya hari ini saya mendapatkan 3 model baru. Di sini ada satu PZL Wilga, kemudian F86 Saber dan F5E Tiger. Nah ini tiga-tiganya itu bukan sembarang model, tapi setiap model seperti yang kita utarakan, setiap model itu harus ada ceritanya. Nanti di lain waktu kita akan bahas satu persatu ini modelnya apa aja, ada cerita di belakangnya. Cuma di sini hari ini saya sedikit excited lihat ini karena kayaknya ini memang satu model yang belum ada yang punya nih. Saya bangga sekali ini belum ada yang punya sepertinya PZL Wilga atau Gelatik. Versi Gelatik ya? Versi Gelatiknya. Yang mana ini dimodifikasi oleh Mas Wawan, cooling engine-nya, yang mana aslinya Wilga ini mesinnya radial. Aslinya kalau dari ini aslinya adalah pabrikan dari Polandia. Aslinya itu mesinnya radial sehingga coolingnya itu bulat. Nah ini mau dimodifikasi oleh Mas Wawan sehingga berbentuk mesinnya diganti oleh IPTN menjadi mesin inline sehingga mau nggak mau cooling engine-nya juga mengikuti. Jadi lebih pipih seperti ini. Nah, saya rasa ini belum ada yang bikin seperti ini untuk cat di Indonesia, untuk cat TNI AU di Indonesia. Makanya saya bangga sekali bisa dapat si PZL Gelatik. Bahkan detailnya di sini juga ada tulisannya. Decalnya Gelatik, PZL 104 Gelatik, seperti aslinya. Nah, itu dia. Oke, mungkin selanjutnya kita lebih mengenal lebih jauh nih WMF nih dengan Mas Wawan Hermawan ya. Iya, Wawan Hermawan. Oke, Mas Wawan, mungkin disapa dulu nih teman-teman kita. Pasti banyak ya, jadi kan teman-teman yang sudah kenal dengan Mas Wawan mungkin dari forum dan lain sebagainya, dari grup Facebook. Nah, tapi di sini hari ini kita punya kesempatan nih ngobrol-ngobrol dengan Mas Wawan tentang apa dan bagaimana kegiatannya dalam merakit model kit. Ya, oke. Terima kasih, Sobat WNF. Ini kegiatan saya di bidang modeling, modeler model kit. Nah itu aktivitas kesehariannya selain bergerak di bidang rakit-merakit model kit. Jadi passion ini sebenarnya tidak jauh dari yang Mas Fauzan sampaikan di era-era tahun
80-an itu benar. Di era tahun 80. Iya, betul. Nah, itu awalnya memang ketertarikan saya cerita sedikit di bidang aviasi itu karena orang tua bertugas di Kalimantan. Kalau bertugas di Kalimantan itu kalau menyeberang dari Tarakan ya lebih tepatnya, itu kalau dari Tarakan ke Pulau Bunyi aja harus pakai helikopter. Nah, itu selalu mengantar, ngelihat segala macam. Akhirnya semakin tumbuh senang gitu. Nah, kenal dari model kit ini memang pernah dibelikan di tahun itu, tapi tidak ngerti karena masih kelas 3 SD mau diapain Apa ini. itu Mas ya? Berarti tahun 80-an juga ya? Iya. Hampir sama. Betul itu sama semua. Cuman karena ayah ini pengennya anak-anaknya ya udah membuat rakitan mungkin lebih teknis lah gitu. Akhirnya berjalannya waktu kami pindah ke Medan. Nah, di Medan itu namanya Hoya, toko Hoya itu Pemainan Hoya itu. di Medan. Ada lagi bang, Emang ada Di mana? di Detos ada. Detos. Serius? Bukan Detos, Margo City. Mana sih ada Hoya? Oh, ada Hoya. Mau lihat ntar? Iya. Boleh. Nanti dilihat Sorry, namanya apa? Margo City atau Ayon. Oh, Ayon Tanjung Barat. Oh iya, itu yang toko mainan ya kan? Iya. Kan? Toko mainan. Gue nggak tahu yang sekarang apakah Hoya yang masih punya kunci modern yang lain. Wah, Iya. Dulu Hoya kan punya modern. waktu kecil-kecil kalau main Hoya itu susah keluarnya. Iya. Iya. Keluarnya Belum ada Toy City. Jadi udah ada satu dus. Ya. Oh, yang dilihat tuh semua sisi. Karena dulu nggak disegel, jadi kita bisa buka lihat. Ya udah begitu. Jadi di Medan itu memang passionnya diarahkan situ sama ayah gitu. Udah ke situ, ke sana lihat berapa yang mau dibeli. Ya namanya ya anak-anak kan ya udah senang aja. Ya figur pertama kali ya figur Perang Dunia Kedua itu yang kita beli. Tapi cat belum ada, belum lengkap. Pakai spidol, pakai apa udah. Nah, lanjut lagi, akhirnya mulai kuliah di tahun 90-an. Ada klien pertama itu. Klien pertama, dia mencoba bukan dari dus yang masih lengkap, masih part terpisah, tapi ini tolong restorasi. Disuruh restorasi. B2 sama B1B. 1/72 monogram. Restorasi berarti udah kebentuk ya? Udah bentuk, dia cat kuas, tapi cat kuasnya rapi. Cuman dia malu, udah bikin aja deh, disemprot aja. Wah, itu belum ada dekal dulu kan, ini gimana? Akhirnya ya udahlah, seadanya seperti itu. Akhirnya jadi, oh ya oke. Baru dia naruh yang mentahnya, kerjakan. Jadi sambil kuliah sambil terima order gitu, ngerakit seperti itu. Nah, nama WMF itu baru muncul di 2011. Itu salah satu teman juga, kolektor juga di pesawat sipil, kasih nama ini aja. Oh, ya. Tapi antara menimbang-nimbang akhirnya ya udah oke, bikin. Mulai dikenal orang, ada beberapa yang juga yang datang yang lihat atau minta bikinkan pesawat model gitu. Model pertama dulu apa sih Mas? Yang pertama kali dibikin dulu Jawa waktu Beli. itu. Oh, SD itu abang yang ngerakit. Oh, DC3. DC3 ya pas abang sekolah, saya mainin. Ada part patah, dia pulang, udah. Siapa yang mainin ya udah jelas lah siapa lagi. Ada laki-lakinya gitu, ya udah. Apa Tenang. yang sama berarti ya? Agak terputus dia larinya ke musik akhirnya sekarang ini gitu. Ya udah ditularkan juga tapi belum terlalu ini. Tapi kalau bikin pesawat dari karton dari apa dia suka sekali gitu atau gambar gitu. Ya udah berjalannya waktu seperti itu. Ya kurang lebih. Kalau pertama itu kalau saya ini dulu pertama kali ngerakit itu malah pakai uhu loh. Saya nggak tahu itu. Ya. Alatnya apa, lemnya apa, Bener. kita nggak tahu. Sama Udah ya? pakai uhu sampai karena udah pernah di lem uhu model kitnya masih saya bawa sampai saya SMA itu dari SD saya bawa. Mau saya bongkar ya uhu tahu sendiri reaksinya ke plastik kan wah udah tarik semua ya udah. Kurang lebih itulah pengalamannya. Belajar painting kawannya apa? Painting itu baru punya airbrush kembali ke almarhum ayah. Jadi total belinya di base replika
Kelapa Gading tahun 94 mungkin ya, 94-an gitu. Udah ini sampai sekarang alatnya masih ada, tapi saya simpan gitu buat kenang-kenangan itu. Ya udah dari situ belajar painting pakai airbrush. Awalnya kuas. Kuas. Ada salah satu pesawat tapi nggak di sini itu pakai kuas gitu. Tapi waktu itu pakai cat Tamiya, hasilnya rata, kuasnya rata. Ya udah coba lagi. Tapi kalau lama-lama, oh ini harus agak-agak ditingkatkan lagi lah ini pakai airbrush gitu. Kurang lebih gitu. Kalau saya dulu belajarnya pasti kalau Sandy dengar ini ketawa nih. Kita dulu pakainya catnya itu cat kuda terbang. Oh, cat banget. Sama ya. Iya. Bisa painting beneran. Kita pakainya cat kuda terbang itu dipakai kuas gitu. Iya benar-benar. Pertama kalinya saya ngeliat model yang benar-benar sesuai dengan aslinya di cat bagus itu waktu saya main ke tempatnya Mas Wawan yang di Pancoran waktu itu. Oh Pancoran. Mas Didit. Iya. Mas Didit kalau mau masih dengar di Assalamualaikum apa kabar Mas Didit? Insya Allah masih ingat. Masih ingat ya? Mudah-mudahan. Iya. Nah, dulu pertama kali ngeliat itu dibawa oleh rekan Sandy. Itu ngeliat waktu ternyata pesawat ini kalau jadinya seperti ini benar-benar seperti aslinya. Iya betul. Terus terang jujur dari itulah saya bisa berpikir bahwasannya pesawat ini memang bisa dibikin seperti real seperti aslinya gitu. Seperti baru berpikir di situ bahwa ini memang mestinya setiap pesawat itu harus ada ceritanya, harus ada ceritanya. Kita bisa bikin si pesawat itu benar-benar seperti aslinya. Bahkan kalau misalnya pesawat yang dimiliki oleh angkatan udara seperti Amerika soalnya dan lain sebagainya, itu kan satu orang itu benar-benar handle satu pesawat. Jadi di pesawat itu di kokpitnya itu ada nama si penerbangnya seperti itu. Itu benar-benar detail. Siapa nama penerbangnya, berapa nomor seri pesawat dan siapa penerbangnya itu ada di situ. Gitu loh. Iya. Jadi benar-benar detail seperti itu. Betul. Malah ada itu kan kadang-kadang ada gambar bomnya. Ya, Atau berapa kali misi yang dilakukan? Yang sudah pernah dijatuhkan. Berapa kill, berapa. Iya betul. Tapi kalau Mas Wawan sendiri, kalau di kuliahnya bukan di penerbangan ya? Bukan. Arsitek ya kalau nggak salah. Iya arsitek. Di arsitek. Tetap ya di penerbangan. Iya. Karena cerita itu tadi, jadi terbawa terus. Temenannya sama dengan yang berbau aviasi pilot tanpa sengaja gitu. Arsiteknya sekarang masih berjalan. Personal. Iya. Apa ada tim? Sendiri. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu kayaknya udah nggak ada hitung lagi berapa banyak kita. Tapi lebih banyak untuk dikoleksi sendiri atau memang ada yang lakukan istilahnya apa ya? Komwork ya istilahnya? Iya, commission work. Commission work ya istilahnya. Iya. Kalau koleksi dulu ya mengkoleksi lebih ke arah Perang Dunia Kedua. Iya, ini ya. Salah satunya nih Zero sama ini Stuka. Nah itu dalam perjalanan teringat memori helikopter lagi waktu di Kalimantan, koleksi helikopter. Tapi di pertengahan jalan kok akhirnya helikopternya udah mulai berkurang. Tersisa palingan yang skala 148 MD500. Itu kan sering dipakai dinas di Sumatera atau Kalimantan. Kurang lebih seperti itu. Banyak ya berarti kliennya Mas ya? Di awal-awal 2011 masih promosi dulu. Awal WMF. Oh iya, promosi dulu. Lama-lama mulai gabung di Facebook, nunjukin hasil kerjaan seperti apa dan aja pekerjaan juga. Waktu itu Fokker 27 Merpati itu klien yang benar-benar klien pertama Mas Fajar. Nanti bisa dilihat situ. Itu yang pertama kali karena tidak hanya pesawatnya aja tapi pendukungnya maintenance seperti ada tangki drum bahan bakar itu memang yang sesuai klien ingat ada kejadian apa di lokasinya di mana dia pakai pesawat itu. Berarti momentum. Iya. Ya, memori dia untuk mengingat itu dia bikin itu. Betul. Memorabilia berarti. Ya, Itu lebih mahal itu nggak ternilai itu. Iya. Priceless. Value-nya gede. Udah terkait dengan memori itu. Iya. Iya. Emosional sebenarnya. Iya. Mungkin salah satunya juga kayak
peristiwa yang Albatros itu. Albatros. Salah satu klien juga pengen buat seperti itu mirip dengan ini karena ada kenangan ayahnya meninggal pada saat pesawat itu jatuh. Oh, ayahnya penerbang Albatros itu. Teknisinya. Oh, teknik. Kalau ngeliat dari list ininya, teknisinya. Tahun berapa ya jadi Albatros? Waduh, itu saya harus lihat lagi itu ininya. Artinya udah cukup lama. Iya. Banyak memang ya itu ya ikatan emosi dengan momen tertentu itu yang bikin kita Iya. pengen punya ininya gitu. Sesuatu yang Betul. menang ya, sesuatu kayak terkait juga dengan model seperti ini. Iya. Tapi selain untuk ini seperti ini juga harus memodifikasi sendiri ya maksudnya. Berarti Iya. sering juga melakukan modifikasi ya. Artinya kalau modifikasi tetap menggunakan jasa pihak ketiga. Oke. Iya. Karena itu 3D printing. Iya. Karena tadi saya tanyakan 3D printing ya itu penting sekali buat modifikasi gitu. Ya. Kalau kita modifikasi sendiri, yang pernah saya lakukan betul-betul manual itu yang helikopter yang di Bogor itu moncongnya saya rubah sendiri. Twin pack itu ya. Twin pack. Tanpa saya beli resin partnya enggak, saya bikin sendiri. Bikin sendiri Pakai paplet. Oh, apa dibentuk itu kotaknya ini ada lubang kotak. Iya, tapi kan bisa di sudut-sudutnya. Sini ya. Enggak, di amplas aja. Oh, di amplas. Amplas aja sampai bentuk itu. Iya, agak susah, kaku kan dia gitu. Ada dempulannya juga, ya akhirnya terjadi seperti itu. Cuman dikomentari teman-teman yang senior gitu ya di model itu, beli aja gitu. Enggak, ini seneng. Ada juga ya. Seneng gitu. Version kitnya. Ada. Itu pesanan order Dari teknisi lain. Tapi tahun berapa? 2017 sudah lama. Nggak bisa lihat ya modelnya. Nggak ada. Tapi mungkin nanti bisa di-share foto-fotonya, bisa masih ada data-data fotonya. Sejauh ini yang paling sulit. Yang paling sulit. Pernah bikin yang Kalau paling sulit. Pusing gitu. Kalau ceritanya katanya model-model kit dari Blok Timur itu kayaknya agak presisi ya. Iya. Benar nggak sih? Ini sekali lagi A-model. A-model itu produk Timur juga, Eropa Timur. Itu di sprue-nya tidak ada nomor. Oh gitu? Nggak ada nomornya. Terus SIM lainnya banyak banget. Presisinya nggak ada. Pin antara body disambung itu nggak ada. Ini si Wilgani apa model ya? Masih ada nomornya. Ini masih ada ya, masih unik ya? Nomornya ada tapi dilihat ada yang udah rata, nggak tercetak kan dia cuma berapa mili, sekian mili gitu tercetak nomornya. Itu brand? Iya, Merek? iya, Oh, merek. A-model. Segawa. Ini Kaweri. model. Iya. Itu dari Timur ya? Iya. Nah yang paling berat itu ini Mi 10 Super 72. Per 72 helikopter. Helikopter ada platform buat angkut truk. Nah itu tidak ada yang tadi disampaikan, nggak ada identitas ini kecuali kita buka manual. Di sprue-nya itu ada nomornya, jadi kita sesuaikan di sprue aslinya kita pegang, ini kita lihat, oh ini nomor ini. Sekalian juga kebiasaan rakit itu jadinya hafal dengan bentuk. Bentuk dan posisi. Oh iya, jadi kadang-kadang ini nggak lihat nomor lagi, oh ini yang ini. Oh, berarti Gitu. sering juga ngerjakan yang objek model yang berulang ya? Model yang sama. A10 itu yang M10 enggak, M10 enggak. Cuman oh ini part ini kayaknya ini gitu, potong gitu. Berarti blind ya? Wah iya. Kayak baca ini ya. Blind build. Kalau Hercules ada beberapa ya tadi yang di Wiki ya Mas ya? Ya beberapa di skala 1/48 sudah berada di museum dan ada di mana lagi lupa saya, di klien juga yang seperti 72 yang banyak di Afrika Selatan ada, udah dibawa pilot juga, salah satu pilot kargo di sana. Terus banyak lagi yang di Kelapa Gading ada juga. Banyak kan setelah Italeri sudah mulai ini jarang, Iya. Zvezda akhirnya mereka pilihnya. Zvezda. Aja gitu, partnya lebih detail, lebih bagus. Ya sambungan sayapnya juga berbeda. Kalau Italia seperti tadi kan di fuselage masuk kiri kanan.
Kalau Zvezda ditumpuk di atasnya. Dan itu nggak ada kelihatan ada tonjolan atau rata. Presisinya luar biasa. Itu aja. Dan harganya juga. Harganya ya. Kalau sekarang ini memang agak susah ya nyari kita sekarang. Kalau dulu kan Gramedia banyak ya. Ya. Gramedia banyak. Iya, dulu ada. Iya, Gramedia itu. Tahun berapa itu? Gramedia. Hanya awal-awal tahun 90-an lah. Oh 90 ya. Ini 90-an. 90 awal tuh Gramedia itu ada. Zaman majalah. Iya itu di Gramedia tuh dipajang banyak ya pilihan. Kalau sekarang kok gak susah. Tapi mau nggak mau ya kita lewat online. Iya. Udah ada online. Iya ada online sekarang. Kalau Gramedia, Fujimi sama mobil-mobil yang itu yang velg besar-besar itu pada saat itu Super 24 itu. Tapi kalau di tahun sebelumnya di 80-an, kalau di Jakarta Gunung Agung Kuitang. Oh Gunung Agung. Kuitang ya. Ya, belum pernah itu. Tapi kalau yang teman-teman cerita di Pasar Baru justru belum pernah ke sana. Pasar Baru. Pasar Baru, bukan Pasar Baru, Senen. Mana di Senen? Merek Matchbox. Itu banyak. Nanti salah satu teman, tapi teman ini tinggalnya di Amerika. Sering komunikasi juga, bahas dengan di era yang sama, di tahun yang sama, tahu dia lokasi ini di mana, beli ini di sini. Oh, saya tahu ini begini. Oh ya udah, berarti kita satu ini kan. Matchbox. Itu sih. Matchbox. Matchbox itu kan setara sama ini ya. Yang aku tahu Matchbox itu diecast. Iya, diecast. Ya, yang Matchbox yang pernah saya buat itu betul-betul rare itu ini apa namanya? Twin Otter Matchbox. Oh iya Twin Otter Matchbox ada. Punyanya Udah kit. Udah kit. Jual Udah ya. kit. Dulu ada. Ada. Iya Matchbox. Itu ya ternyata dicetak ulang lagi oleh Rival. Oh, Rafael. Gitu. Tapi sekarang kalau Italeri itu emang nggak banyak ya sekarang, nggak berkembang lagi, mana? Italeri masih sih kalau di yang Just Tip itu masih. Cuma di Indonesia aja mungkin. Iya di Indonesia. Karena di era Italeri itu di tahun 90. Iya. 91, 90. Iya itu banyak dan Banyak sekali itu dan harganya. Iya kita dulu sampai shock ya biasanya kan kalau kita ngelihat itu dulu zaman itu taunya hanya Tamiya, Hasegawa, tapi begitu nongol, Italeri kok bisa harganya begini? Aduh itu udah lapar mata. Sementara zaman itu masih kuliah juga. Nabungnya dulu ya. Nabung. Mau beli. Mau beli itu nabungnya. Tulus kayaknya. Memang dia di display kalau Hasegawa itu saat itu di kayak department store di tahun itu ya. Gitu. Kalau Italeri kan Pasar Baru sendiri dia gitu. Jadi orang lebih lari ke yang harganya bersahabat buat mahasiswa gitu. Tapi kalau Mas Rowan memang lebih ke ini ya, ke pesawat terbang ya? Kalau model selain pesawat terbang, rakit juga nggak? Di awal pertama ada order tuh ada yang malah bikin figur yang setengah badan. Oh, kayak statue. Statue ya itu dari Verlinden. Oh. Merek Verlinden. Resin udah tuh bikin, cuman kliennya udah lama juga nggak pernah ketemu lagi. Terus armor pernah juga. Armor model kit. Iya armor. Tank. Apa namanya peluncur skat itu rudal skat. Iya, peluncur. Kan ada dua bagian gede seperti 35 ada dua. Sama kapal laut juga udah pernah. Artinya semua itu kalau sudah passionnya untuk ngerakit apa aja kita bisa pelajari terus. Nah ini penasaran ini jadinya kayak gimana? Jadi berarti proses merakitnya itu yang jadi passion ya? Iya. Proses merakitnya itu yang jadi sama iya betul. Sama apa? Realistiknya. Realistik. Kalau dekal misalnya dekal masih perlu banyak yang inilah yang di dunia aviasi lah gitu. Informasinya seperti apa, ini seperti apa, ini harus begini posisinya begini. Nah mungkin itu nanti yang perlu dari teman-teman sekalian. Dari klien itu ya. Ya sesuai dengan apa yang mereka punya, pernah mereka terbangkan. Nah, di kelas itu bahkan juga nomor serinya. Betul. Sampai
sekarang ya kalau tadi mungkin udah nggak terhitung lagi udah berapa banyak ya. Lupa lagi. Udah lagi. gitu. Manualnya boleh dilihat kalau nanti kalau ngeliat manual dari saya SD saya kumpulin. Oh gitu. Iya, masih saya simpan. Manualnya sampai udah bulukan itu masih ada saya simpan. Sampai manual Tamiya yang lembaran gede lipat-lipat, Iya. yang fotonya cuma kecil segini, kalau ngeliat kan cuma nomor serinya aja, masih ada saya simpan. Tapi udah ditandain, nah, ini udah punya. Udah. Oh gitu. Oke. Sampai sobek-sobek masih saya simpan. Ya saya. Nah, kalau bicara ini nih soal harga, rata-rata berapa sih bang? Om? Harga ini Comwork itu dulu pernah berdasarkan wingspan. Waktu zaman kuliah ngukur berdasarkan wingspan ini segini, harganya segini. Ukuran sayap, panjang sayap. Karena masih istilahnya sayap segitu, tapi kalau di permukaan yang lebar berarti kan makan ininya lebih banyak gitu. Iya. Akhirnya berkembang dapat yang gunship Hercules per 48 itu masih kuliah. Saat itu ini tinggal dikalkulasi untuk sekarang ya 350.000 saat itu 94 Ya pas gua masuk kampus. Ini kapan itu? 98. Benar saya begini. Iya. Jadi klien itu di salah satu perusahaan peti kemas di Jakarta Utara gitu, sering ketemu akhirnya ya udah ini tolong yang tadi yang minta restorasi itu dulu, dia trial itu dulu. Oke nggak gitu, kalau nggak oke ya nggak tahu kan saat itu gimana. Pokoknya passionnya pengen jadiin jadi bagus. Oke, ya itu yang gunship itu dengan harga itu. Kalau sekarang boleh dikalkulasi, istilahnya bukan di kursnya tapi kelipatannya aja, itu aja. Kalau sekarang berarti ngitungnya tetap pakai wingspan? Enggak, detailing. Kadang ada yang di manualnya seperti apa adanya, tapi pada saat lihat di referensi minta izin dulu ke klien, ya. Ini begini kondisinya ada penambahan apa? Oke, kalau oke nggak masalah, jadi apa adanya. Tapi kalau yang sejarahnya pengen diikutin ya udah kita ini lagi. Nah pentingnya itu tadi yang 3D printing. Kalau nggak ada itu, karena saat itu ada orderan dari klien untuk pesawat aerobatik. Kayaknya pesawatnya itu ada di Cibubur, pesawat aerobatiknya. Nah, yang bawanya itu bintang berapa gitu, pilot itu. Yang awalnya nemenin Pak Novianto itu Widadi. Nah itu resinnya banyak banget, 3D printingnya banyak. Yang 2 blade jadi 3 blade. Yang bentuknya kayak Perang Dunia Kedua jadi lebih modern. Ada edge-nya gitu. Kalau ini kan curve gitu. Itu seperti itu. Akhirnya modifikasi, ada yang bikin saya sendiri pakai paplet, ngikutin referensi, ada yang memang ngikutin 3D printing. Untuk arsitek ini kreativitinya udah terbentuk. Karena dulu bikin market juga di sana, di tempatnya Pak Didit. Di situ bikin market jadi bahan-bahan itu, ini bahan ini bisa dibikin apa. Bagaimana ngebentuk si betul. Terlibat bikin market. Oh gitu. Iya. 2 kali bikin market yang buat klien luar malah. Dia arsiteknya Mulia kalau nggak salah. Oh gitu. Bikin market rumahnya dia tuh yang di US itu yang di tebing. Materialnya pakai apa? Bikin tebingnya pakai itu kertas. Oke. Kertas bubur itu. Terus kalau itunya pakai plaplet. Plaplet. Ini namanya apa ya? Bukan akrilik sih. Jadi kalau disapu pakai yang lem Tamiya itu, dia jadi nyatu kan? Iya. Iya pakai itu juga, tapi lupa lagi plaplet belum itu. Era sekarang plaplet itu plastik apa ya namanya ya? PVC itu kayak PVC gitu. Iya kayak PVC. Kalau dikenain cairan kimia iya betul. jadi nempel kan. Iya, jadi kalau udah
di ini udah nggak bisa dibongkar lagi, Udah fix. udah fix. Iya. Cuman bikin 2 sih waktu itu udah 2 begitu. Apa namanya? Masuk rumah sakit. Oh ini kecapean. Iya, over. Ya ampun. Tapi ya lumayan waktu itu baru ngerasain yang namanya dibayar pakai harga yang lumayan. Iya betul. Si Mas Wawan sempat drop juga ya. Itu gara-gara ngerakit juga enggak? Enggak. Alhamdulillah enggak. Oke. Gitu. Tapi betah ya, Man? Bisa seharian gitu di workshop. Kalau di workshop studio WMF nggak terlalu ini sih, palingan ya jam-jam Senikmatnya aja. beres ini ya udah istirahat dulu. Tetap harus ada breaknya. Gitu. Tapi lebih rumit mana sih? Restorasi atau bikin dari awal? Bisa jadi. Restorasi atau dari awal? Nah, ada kadang-kadang tolong ganti catnya dong, saya dibikin Iya. pasti begini, Pak. Itu barang udah jadi tulisannya. Iya, tantangannya sebenarnya dua-duanya ada tantangannya. Nah, Kalau restorasi itu istilahnya kita harus cari tahu ini bagian sisi ini tadinya apa. Buka referensi lagi. Oh ini detailnya apa? Ya minta izin lagi. oke. Ini mau bikin ininya ini begini-begini berkaitan dengan cetak 3D seperti apa. Nah kalau untuk rakit tantangannya ya partnya udah lengkap kan. Iya. Detailingnya juga udah tersedia gitu. Hampir-hampir sama sih, tinggal finishingnya. Feel saya dulu finishing kotor. Ada klien nggak mau kotor, Mas Wawan jangan deh. Keluar dari pabrik maunya seperti misalnya. Iya, ada yang betul-betul habis perang. Nah yang Catalina 1/48 itu punya klien juga ada di atas. Itu kotor banget. Dan itu saya ikutin di lomba peta partner masih di Taman Anggrek kalau nggak salah. Petra Partner. Cuman yang namanya dulu dekal masih pokoknya apa adanya aja deh. Dekal saya tempelin gini ada agak nggak kurang rapi, ya biarin aja. Ya udah. Kayak begini kan, hitam-hitam ini kelihatan nih kan, battle proofnya itu apa namanya istilahnya ya. Sejarahnya itu kelihatan di sini bahwa saat ini udah dipakai kemana aja itu kelihatan tuh. Iya. Ada yang parkirnya kelamaan. Ya, Iya. terutama ya jalur-jalur bekas-bekas oli itu kan, saya kelihatan. Iya, betul. Bekas oli atau gosong-gosongnya kena panas, itu kalau kelihatan di situ tuh istilahnya bikin ini memang bisa lihat bahwasannya si pesawatnya ada ceritanya gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau pesawat 1:1 yang sebenarnya, kadang saya kasih semprotan airbrush pakai cat warna flat black di sayap-sayapnya gitu. Itu sebenarnya ada nggak gitu sipil ataupun pesawat perang? Ada. Ada ya? Ada. Saya pernah ngeliat pesawat 380 380. Oh 380. waktu di KL. Oh Punyanya si Malaysia kan. iya. Kan dia sempat grounded lama. Saya kira tuh pesawat udah mau dirucak. Rembuluk banget. Oh. Jadi jendela-jendelanya itu udah ada leleran itu tuh. Bekas air. Iya. Sepanjang badan tuh. Si Dari ampun. bekas jendelanya tuh. Garis-garis gitu. Iya. Itu bisa terbang apa enggak? Jadi buluk ditutup. Terus di sayapnya ada banyak bekas apa namanya? Ya bekas kena hujan nggak kayak pesawat parkir udah lama. Oh gitu. Di mana tuh di pilot engine-nya tuh bekas ini air turun gitu. Oh. Kayak udah lama parkir nggak dicuci. Oh artinya. Masih terbang. Kalau di model itu weathering ya istilahnya. Iya, weathering. Nah itu yang mungkin kalau dapat informasi dari yang aviasi gitu kan, dunia aviasi, oh seperti itu, ya mungkin nanti jadi referensi selanjutnya gitu loh untuk finishingnya. Lihat leading edge ini kan paling banyak ngelupas tuh saya di leading edge ya. Di bagian depan lagi banyak yang cat yang ngelupas itu bisa di depan. Iya zaman dulu iya. Cat ngelupas itu dia. Saya pernah lihat pesawat pesawat Jepang Zero begini. Yang fotonya benar-benar dia habis perang itu benar-benar warna aslinya udah kelihatan, udah banyak lupas-lupasnya gitu. Saya bikin UH-34 1/48 Italeri, saya share di Facebook. Orang bule yang ini nggak sekor itu. Oh gitu protes. Nggak sekotor itu. Oh iya, tapi mereka saling ngobrol aja di bule sama bule. Saya diem aja.
Oh itu nggak apa-apa, itu habis perang, habisnya pakai perang apa ya, Falkland apa ya kalau nggak salah. Malvinas. Nah, Malvinas itu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Iya. Ada yang terlalu over, dia komentari gitu. Iya, Ada ada yang over juga sih. ah, Dan katanya setiap modeler itu ada cirinya masing-masing. iya. Oh iya. Jadi kadang-kadang ya modeler ya kadang-kadang Iya, kalau iya. dia lihat tuh, oh ini mah bikinan si Ando. Bisa lihat ya, bener nggak bisa lihat gitu. Terkadang aja sih, nggak selalu, tapi feel-nya ada. Ada feel ya. Oh, Ah, oke ini buatan si Ando. Jadi udah saling kenal aja cirinya masing-masing. Gitu. Ada ciri khasnya. iya, iya. Kalau pesawat yang pernah dirakit bikin yang harganya termahal, Pesawatnya, yang ini, harga pesawatnya bukan komurnya, harga komurnya hah, F5 1/32. F5E seperti itu 32. termahal. Iya, Diangkat bro, kalau boleh. angkanya. Kalau kita nggak mau, Iya. biar jadi rahasia. Iya, iya. Ya kalau mahal, saya pun pernah ditanya sama orang luar negeri, kompornya berapa? Pernah ditanya. Sekian dolar, oh iya itu masih masuk akal. Nah itu nggak tahu kalau dengan harga sekarang di atas 1. Oh gitu. Di atas 1, 1/32. Itu. Tapi sekarang ya memang macam-macam ya. Ukuran segini, tingkat kesulitan, ya nanti apa namanya, harganya berbeda. Itu tergantung dari kesulitan aja. Itu. Masuk ini nih, modifikasi calling ini maksudnya ada hal yang perlu kita lakukan ya untuk modifikasi Iya. calling gelatik. Tapi kalau untuk Itu ya, Hah? resin. Resin ya, 3D printing. Iya. Jadi printing yang Yang resin. orasin. Resin. Karena halus. Iya. Iya. cakep ini. Nah, itu perlu plat karena konstruksinya beda dia dengan yang radial. Iya. Konstruksi yang pas masuk ke bodinya gitu beda. Jadi perlu ada tambahan plat, perlu dilebarkan lagi sampai bisa ketemu ke ininya, ke bodi depannya itu. Di depannya. Iya, Terus bawahnya kebuka gitu. iya. Ada Buat buang udara. Sebenarnya versinya macam-macam, ada yang masih yang dari pertanian, itu kan masih ada baling-baling kecilnya untuk memprovat Oh, itunya. Obat. Iya. Kalau ini yang versi yang mana udah ikutin. Iya. Hmm. Kalau nggak salah sebenarnya ini yang apa juga, emang ST14 ini satuan pertanian juga ini kalau nggak salah. Iya. Yang kuning kan? Iya kuning. Satuan udara apa? Pertanian. Satu ya pertanian. Ada satu fasi yang untuk tarik ladder, ada satuan pertanian. Tapi kadang-kadang mereka mix juga gitu loh. Kadang-kadang diperlukan ya dari fasi diambil juga untuk gitu. Iya. Berarti tinggal glidernya aja ya, Soljan ya. Kalau bisa, nanti saya Itu dapat menarik. glidernya disambungin gitu ini nih. Tarik glider. Glider apa? Yang baru apa yang lama? Yang lama, ini yang lama. Depan masih bulat itu semua. Apa glider yang lokalan? Apa sih merek glider ya lupa. Soalnya yang tahun-tahun itu zamannya waktu ingat ya nonton pon tahun-tahun 80-an 90-an kan gitu di naik glider. Glidernya yang kayaknya masih lurus aja gitu loh. Soalnya kan kita punya glider yang home industry kan dulu. Itu yang kayu itu loh, glider yang kayu belum ada yang fiber. Iya. Jadi masih pakai apa namanya? Masih pakai frame. Ya, Terus ditutup pakai kain kalau nggak salah. kayu pabrik ya. Kain fabric. Saya pernah naikin sekali. Cabai. Diajak pak siapa tuh sama aku lupa deh. Orang asik. Naikin gratis. Jadi ya itu benar-benar kain. Kain. Dia kalau lihat dari depan dia bentuknya patah-patah. Ya, Oh iya iya. Iya. Nggak perlu. segmen. Iya. Karena rangka ininya ya. Ya. Banyak. Apa lagi? Ya, siap dibawa pulang kok. Ya, ini tinggal nanti 3 ini tinggal saya bikin lagi kotak displaynya. Iya. Saya bilang setiap pesawat saya itu individu. Jadi nggak pernah saya jajarkan bareng-bareng jadi ya. Setiap itu ada istananya masing-masing. Betul betul. Ada kotaknya masing-masing. Ya, karena semua pesawat ada ceritanya masing-masing. Betul. Kotak display bikin di Bogor aja kan. Bisa.
kalau ada ini ada rekomendasi. Hmm. Ini paling 10 apa? 15 kali 15 cukup. Iya. Nah belum itu nyentar logo. Logonya nanti saya cari ya, logo nanti bikin apa? Di print untuk landasannya. Itu logonya logo Satuan Udara Pertanian. Iya, Satuan Udara paling ini TNKU. Hadronnya nanti cari dia. Makanya habis ini biasanya saya cari referensinya nih. Kayak itu kan tes untuk si cyber nih 8618 ini 8 ya. kadron berapa? Iya. Jadi dapat kadronnya. Maunya nanti setiap pesawat ini nanti ada apa ya QR ya, orang scan itu langsung ke Wikipedia-nya, jadi tahu kiprahnya gitu. Iya. 0503. Kalau 503 itu skadron itu kelihatan sih ada 8 skadronnya kelihatan. Dan klien itu kadang-kadang ada yang memang berdasarkan sejarah dan ada yang berdasarkan yang pernah dia bawa. Iya. Oh, iya itu kalau dia Kalau pilot, kalau pilot biasanya gitu. iya. Dikelompokin jadi di ruang tamunya sebelah kanan yang pernah dia bawa, sebelah kiri yang suka dia pesen aja gitu. Iya. Kalau saya memang obsesinya pengen bikin kayak semacam museum ini aja gitu. Iya. Jadi kalau ini tambahan 3 ini berarti udah ada sekitar di rumah itu udah ada sekitar Oh nambah lagi ya. 16. 20. Nyampe ke 20. Ada berapa sekarang? 16 sama 3 ini. Oh 16. 12. Udah nyampe 20 Bang. Proyek berikutnya. Iya. Helikopter. Helikopter. Hah? Hercules belum, nah nanti kalau dapat tambahan Hercules satu. Soalnya ada cerita seru sih itu. Ya, Banyak ya? kita ada cerita seru tentang Hercules. Nanti kita mau Oke. cek dulu apa kita rakit dulu modelnya. Betul. Dan Hercules nanti kita. Biasanya sejarahnya. Ada beberapa versi. Iya betul. Ada beberapa versi. Kita nggak pernah tahu versi yang aslinya yang mana gitu. Ya. Pokoknya teman-teman ikutin terus ya channel kita kan nanti lebih banyak cerita gosip tentang pesawat ya, gosip cerita tentang pesawat model dan bagaimana kaitannya dengan sejarah sebenarnya. Iya. Iya. Ya jadi ntar ada yang pesawat model itu ntar ada expert-expertnya lah. Ada Bang Fauzan, ada yang ada Kawan, Mas Wawan. Ntar yang bisa ada juga, yang kita juga ada. Pasti ada ininya apa namanya. Di bis juga ada ininya apa namanya. yang Komunitasnya. Kolektornya. Oh kolektornya. Iya, kolektor yang benar-benar apa ya? Ya dia kolektor bis ada. Iya. Terus kereta juga ada. Gitu. Bahkan yang dari luar. Justru kalau bis sama kereta itu kan lebih spesifik, Pak. Iya. Pesawat model kitnya ada kan? Betul. Dan bentuknya itu hampir di seluruh dunia sama. Cuma ada beberapa detail doang yang berbeda kan. Tapi kalau bisa tiap negara beda-beda. Iya. Sedangkan di luar sana yang menjual model bisnya aja itu rata-rata ya paling yang buatan Jerman ya. Kemarin Mercedes, Betul. Scania. Tapi Iya. kalau di kita bis itu udah ada customize banget ya karoserinya ya. Kalau kita kan karoseri ini sendiri. Iya. Kita cuma beli sasis kan. Sasis saja. Beli sasis. Karoseri kita bikin sendiri. Kita kan nggak boleh impor bilang. Oh iya. Kalau untuk bis. Nah jadi jangan khawatir, nggak cuma pesawat. Ada bis, ada kereta atau apapun mungkin nanti masuk Gundam kali ya. Iya. Model kita. Gundam kita tunggu teman nanti ada satu yang jagonya Gundam dari Batam. Dari Batam. Wanda kita tunggu di Jakarta. Wan, ditungguin Wan. Untuk cerita tentang Gundam. Karena Wanda ini setiap Gundam yang dia model dia juga tahu nih Gundam ini siapa dan apa gitu. Dia detail loh Bang. Soal Gundam dia detail. Mas Wawan kenal Wanda? Wah, sempat iya. komunikasi. Mantan PRC. Oh gitu. Oke. Replika klub yang di angkasa. Nah, jadi ikutin cerita kita terus. Jangan sampai mudah-mudahan nggak bosan ya. Nggak bosan. Mudah-mudahan nggak Kan bosan. narasumber yang berbeda-beda ini. Ya, kalau ada masukan, saran atau mungkin kritik, boleh deh kita komunikasi di komen. Atau siapa tahu punya usulan atau kita Iya. bisa bikin konten bersama. Iya. Kan teman-teman. Benar. Komunitas-komunitas modeler yang ada di Jakarta ya atau di mana saja di Indonesia
kita bisa kolaborasi bikin konten karena memang kayaknya belum banyak ya cerita-cerita obrolan sekitar Mokit ini yang dibikin ininya kontennya gitu. Iya. Kita pun terbuka kalau misalnya memang kita perlu bertamu, kita bertamu ya Pak. Iya dong. Iya. Betul betul. Wah, daripada bawa-bawa koleksi ke studio. Oke. Terima kasih. Pak Wawan. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Udah sharing ke kita, mudah-mudahan Sama-sama. ya bermanfaat ya sharingnya, kita bisa meningkatkan lagi semangat kita untuk para kolektor dan modeler Mokit. Saat Kalau ini mau kontak kan boleh Bang? Boleh. Nah, Boleh. kalau mau kontak nanti Pak Wawan kita kasih di deskripsi ya Iya. untuk kontaknya. Monggo feel free kalau mau dikontak. Ya, sementara itu dulu teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Wawan. Sampai ketemu Iya, lagi. sama-sama. Bye.